Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempelajari pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup lebih adil dan damai. Ajarlah kami untuk menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Amin. Shalom, damai sejahtera untuk anak-anak kelas 11. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ibu berharap kalian tetap semangat dan terutama suasana hati kalian selalu mengalami damai sejahtera. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan bagi banyak bangsa di dunia ini? Mengapa demikian? Coba bayangkan kamu hidup di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini. Bagaimana? Apakah bersedia untuk hidup di kondisi yang demikian? Maka dari itu, UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mewajibkan pada banyak negara anggota PBB untuk melakukan pendidikan perdamaian bagi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, budaya damai ini harus diwujudkan melalui lembaga pendidikan, tidak terkecuali juga pendidikan dalam keluarga. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita sering menjumpai terjadinya sikap ketidakadilan, sehingga banyak menimbulkan konflik, perkelahian, perselisihan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga menimbulkan banyak korban. Kalau dalam konteks keluarga, sering sikap yang egois, mau menang sendiri, tidak bertanggung jawab dan kurangnya kasih menyebabkan timbul perselisihan dan konflik antar suami istri ataupun orang tua dengan anaknya, yang berujung pada perceraian dan timbulnya kekerasan dalam keluarga. Dalam keluarga juga sering kita jumpai adanya relasi yang tidak harmonis, saling membenci dan tidak mau tolong-menolong. Sebetulnya anak-anakku, kalau dalam skala kecil, konflik dapat menimbulkan dampak positif. Misalnya, karena konflik, kita jadi lebih memahami orang lain. Karena konflik, kita jadi berusaha mengelola konflik yang ada, menjadi lebih jelas terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Namun, konflik yang berkepanjangan dan dalam skala yang berat bisa menimbulkan dampak yang menghancurkan, karena tidak pernah diupayakan adanya usaha perdamaian. Jadi sebenarnya, konflik itu ada baiknya, seperti kalau kamu bertengkar dengan temanmu. Setelah konfliknya diselesaikan, bisa jadi temanmu yang saling adu argumen itu, besoknya malah jadi sahabatmu. Tapi, konflik yang terlalu dilebih-lebihkan, itu akan merugikan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Untuk itu anak-anakku sekalian, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Apakah kita sudah menjadi sahabat bagi dunia, memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai? Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun ada satu hal yang sangat penting, yaitu sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya terlebih dahulu kita berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristen. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kita adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, baik itu melalui pembacaan firman Tuhan maupun melalui doa. Nah, sesimpel itu. Karena dengan cara demikian, kita mengenal Allah kita. Dan dengan pengenalan kita akan Allah kita, itu akan memberikan teladan bagi kita untuk menjadi pembawa damai bagi dunia. Salah satu tes yang bisa kita lakukan misalnya adalah ketika kita hadir di suatu tempat. Pada saat kita hadir, apakah kehadiran kita disukai oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah kehadiran kita sudah ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan? Jika kehadiran kita diterima atau ditunggu-tunggu, mungkin kita sudah membawa dampak yang positif bagi lingkungan kita, atau setidaknya membawa damai di lingkungan tersebut. Mengapa? Itu karena lingkungan membutuhkan damai.
Hal ini pernah dibuktikan oleh salah seorang peneliti tentang dampak suasana damai. Suatu ketika, ada dua kelompok ayam betina. Kelompok pertama selalu diperdengarkan musik rohani setiap hari. Kelompok yang kedua selalu diperdengarkan musik rock yang keras. 1 bulan kemudian, ketika tiba masa bertelur, ditemukan bahwa kelompok ayam pertama bertelur jauh lebih banyak dari kelompok ayam kedua. Hal ini membuktikan bahwa ayam saja membutuhkan kedamaian, apalagi manusia. Nah, anak-anak sekalian, hal yang perlu digarisbawahi di sini ialah dari judul pembelajaran kita yang kemarin, keluarga pusat utama pendidikan. Karena di dalam keluarga, seseorang menjadi apa yang telah diajarkan dan dibentuk dalam keluarganya. Jika seseorang diajarkan tentang keadilan dalam keluarga, maka orang tersebut akan menjadi pribadi yang adil di masyarakat. Dan juga karena keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi maupun rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara, termasuk juga gereja. Kekuatan gereja, bahkan suatu bangsa, sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Kalau unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani, dan bertanggung jawab, maka dapat dipastikan bahwa gereja, bahkan negara, akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, tugas untuk kamu pada materi kita saat ini, materi kita berjudul keadilan dan perdamaian dalam keluarga, ialah kalian tuliskan paling sedikit 5 hal yang akan kamu lakukan sebagai bentuk usahamu untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di tengah keluargamu, yang juga bisa berdampak bagi gereja dan dunia. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai belajar tentang keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Dan sesuai dengan firman-Mu dalam Matius 5 ayat 9, ya Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka ya Tuhan, berkatilah dan bantulah kami agar dapat menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.